Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Edward Panduwiryansyah yang insya Allah akan membawakan materi diskusi yang berjudul hemoptisis atau batuk darah. Materi ini disajikan di blog Kegawat Daruratan. Nah, mata kuliah ini berbobot 6 SKS yang merupakan bagian dari blog Kegawat Daruratan. Jadi pertemuan pada mata kuliah ini itu tatap muka 1 kali dalam waktu 50 menit. Nah, nanti mata kuliah ini juga akan disajikan dalam bentuk diskusi tutorial dengan menggunakan 7jam dan CSL. Ya, sebagai tujuan instruksional umum, mahasiswa mampu mengenal gejala hemoptisis beserta penata laksanaannya. Sedangkan tujuan instruksional khusus, mahasiswa mengetahui definisi hemoptisis, kemudian mahasiswa mengetahui etiologi hemoptisis, kemudian mahasiswa mengetahui patogenesis dari hemoptisis, kemudian mahasiswa mampu mendiagnosa hemoptisis, dan mahasiswa mengetahui tata laksana hemoptisis. Ya. Kita mulai ke tujuan pertama, ya. Jadi hemoptisis, apa itu hemoptisis? Hemoptisis adalah suatu kegawat daruratan paru yang dimana jika penderita mengalami hal seperti ini harus segera ditangani. Penyebab dari hemoptisis itu pada umumnya banyak dari penyakit paru, ya. Dan ini adalah suatu peristiwa yang cukup parah, cukup menakutkan apabila pasien menahan batuknya. Jadi kebanyakan pasien takut terhadap darah, apalagi jika volumenya banyak, sehingga memutuskan bahwa saya nggak boleh batuk. Nah, jika ini sampai terjadi, maka ini akan mengancam nyawa dari penderita hemoptisis, ya, karena terjadi sufokasi atau penyumbatan saluran nafas. Ya. Dikatakan masif kalau berdasarkan kriteria Yole itu sekitar 200 cc per 24 jam, sedangkan berdasarkan kriteria DEO itu 600 cc per 24 jam. Nah, apa itu hemoptisis? Hemoptisis adalah ekspektorasi darah atau mukus yang mengandung darah. Jumlahnya bervariasi. Asalnya itu dari saluran napas bagian bawah, jadi dari epiglotis ke bawah, bukan dari saluran napas atas, apalagi dari saluran napas dari saluran pencernaan. Nah, Purcell membagi derajat berdasarkan volume hemoptisis batuk darahnya, ya. Nah, derajat 1 itu blood streak, hanya bercak saja, jadi pasien masuk dengan keluhan bercak saja. Nah, derajat 2 1 hingga 30 cc, derajat 3 30 hingga 150 cc, kemudian derajat 4 150 hingga 500 cc, dan dikatakan masif apabila lebih dari 500, ya. Nah, bagaimana kita mengetahui jumlah ini? Apakah ditanyakan ke pasiennya berapa cc? Tentu tidak, ya. Berarti harus mengambil perumpamaan misalnya dalam satu cangkir itu ada berapa cc. Rata-rata cangkir sekitar 150 cc. Jadi kalau dia bilang saya batuk darah sebanyak satu cangkir, ya berarti sekisaran 50 sampai dengan 100 cc. Nah, Johnson menyimpulkan bahwa batuk darah sekali itu kurang dari 7 hari, ya. Tapi berulang apabila lebih dari 7 hari dengan interval sering 2 hingga 3 hari. Ya. Sedangkan Frank menyimpulkan
batuk darah itu tanpa dahak, hanya murni dengan darah ya, tanpa bercampur mukus ya. Tapi apapun itu, hemoptisis adalah ekspektorasi darah ataupun mukus yang mengandung darah. Nah, berdasarkan etiologinya, Pak Purcell membagi batuk darah berdasarkan usia. Usia anak dan remaja paling sering adalah bronkiektasis, kemudian mitral stenosis, dan TB paru. Sedangkan di usia remaja hingga dewasa muda, ya, hingga dewasa ya, usia 20 sampai dengan 40 tahun, itu penyebab paling sering adalah TB, kemudian bronkiektasis, kemudian mitral stenosis. Sedangkan di atas 40 tahun, itu adalah CA paru ya, atau CA bronkogenik, kemudian TB paru, dan bronkiektasis. Tapi terkadang juga batuk darah ini idiopatik, tidak tahu penyebabnya apa. Meskipun insidennya kecil ya, tetapi sering kita jumpai. Ya. Jadi insidennya sekitar 0,5% hingga 58% ya. Kurang lebih dari 15% dari kasus batuk darah di dunia itu idiopatik ya. Dan pria lebih banyak daripada wanita, kemudian umur kisaran 30 hingga 50 tahun ya. Nah, paling sering terjadi 40 hingga 60 tahun ya. Biasanya berhenti secara spontan dengan terapi suportif saja. Nah, berikutnya bagaimana patogenesis dari hemoptisis ini? Penyebab hemoptisis tergantung kausanya, tergantung penyakit dasar yang melatar belakanginya. TB, pecahnya Rasmussen, aneurisma, jadi ini pecah, pembuluh darah yang seperti anyaman itu pecah, sehingga menyebabkan batuk darah. Atau juga terjadi hipervaskularisasi bronkus. Kemudian pecah, terutama di percabangan arteri bronkialis. Bisa juga karena kekurangan protombin oleh karena toksemia dari basil kuman TB. Jadi kuman TB itu menghasilkan sitotoksik ya, yang menyebabkan kurangnya faktor pembekuan darah atau protombin. Nah, dari keganasan paru atau CA paru, kanker paru, itu penyebab tersering ya, karena erosi permukaan tumor di dalam lumen bronkus, jaringan tumor yang nekrotik, kemudian pecahnya pembuluh darah kecil pada area tumor, atau terjadi invasi tumor pada pembuluh darah, terutama pada pembuluh darah yang besar di area bronkus. Sedangkan bronkiektasis ini infeksi mukosa bronkus yang sembab ya, sehingga gampang berdarah. Jadi prinsipnya begini, ketika terjadi batuk maka ada tekanan yang kuat dari intratorakal maupun intraabdominal yang menyebabkan mukosa menjadi erosi. Ya. Nah, sama halnya pada bronkiektasis, karena umumnya mukosa saluran nafas itu sembab. Nah, karena sembab dia gampang atau mudah menjadi erosi dan akhirnya berdarah. Yang berikutnya adalah shock hipovolemik dan anemia. Kalau begitu banyak nanti darahnya keluar, ya bisa menyebabkan hipovolemic shock. Apapun yang terjadi, pasiennya diedukasi, jangan takut, mau berliter-liter banjir darahnya keluar silahkan. Karena poin nomor 1 tadi, sufokasi. Nah, penyebaran infeksi. Banyak sekali kasus batuk darah dengan hemoptu
beberapa bulan kemudian terjadi limfadenitis TB. Ya. Penyebarannya bisa menjadi jalur hematogen atau perdarahan atau terjadi infeksi TB di organ lain seperti spondilitis TB, ya. Bahkan bisa sampai ke meningitis TB. Nah, yang berikutnya itu adalah atelektasis. Biasanya karena terjadi sumbatan lokal pada saluran nafas menyebabkan atelektasis. Nah, bagaimana tata laksana dari hemoptisis ini? Nah, tujuannya adalah mencegah tersumbatnya saluran nafas oleh bekuan darah, mencegah penyebaran infeksi, dan menghentikan perdarahan. Ini tujuan kita. Kalau misalnya dia datang dengan hemoptu masif, maka harus ada tindakan yang agresif, ya, seperti bronkoskopi atau kita operasi dia. Ya. Nah, kalau dia tidak masif, kita bisa konservatif, ya. Konservatif di UGD kita konservatif, atau di perawatan rawat inap nanti, ya. Pertama, tenangkan pasien karena pasien datang dengan hemoptu itu pasti dia cemas, dia takut, apalagi kalau pasien datang dengan darah yang begitu banyak, ya. Biasanya dia khawatir, ya. Tenangkan dia, yakinkan bahwa jangan takut jika batuk, karena sejatinya kalau tidak batuk maka darahnya akan mengikuti gravitasi bumi. Kalau duduk maka darahnya akan mengarah ke alveolus. Nah, apabila terjadi clotting di situ, terjadi bukuan darah di situ, maka mekanisme respirasi tidak akan terjadi. Lakukan posisi Trendelenburg atau baring pada posisi yang sakit, lazy yang sakit. Pastikan jalan napas tetap terbuka. Kalau perlu kita suction, beri O2, IV line, kemudian beri penekan batuk, dan kalau misalnya terjadi anemia dengan HB kurang dari 10 atau hematokrit kurang dari 25 hingga 30%, maka transfusi dia. Nah, ini adalah posisi Trendelenburg, ya. Nah, pada gambar di bawah ini, ya, tampak seorang pasien posisi Trendelenburg garis lurus di mana kaki atau bagian tubuh inferior itu lebih tinggi daripada bagian tubuh yang atas, ya, atau superior. Harus segaris, ya. Jadi bukan kakinya yang dinaikkan. Anda harus bisa bedakan posisi shock ataupun posisi Trendelenburg. Kalau posisi shock, kakinya yang dinaikkan. Ini Trendelenburg, ya. Nah, ini tujuannya supaya perdarahan yang terjadi di saluran nafas itu mengalir keluar, ya, ke arah trachea. Tetapi apabila lesinya kita tahu bahwa oh ternyata lesi batuk darah itu ada di sebelah kanan, maka pasien harus menghadap ke kanan, ya. Jadi dengan posisi lateral decubitus, ya. Kalau posisinya di kiri, ya di kiri. Nah, hati-hati pada penderita jantung dengan posisi seperti ini, ya. Biasanya pasiennya tidak tahan karena sesak. Nah, tindakan yang lebih agresif itu ada rigid bronkoskopi, jalan napas terbuka dan terjadi pengisapan darah lebih mudah, ya. Jadi kemudian optik bronkoskopi itu lokasi perdarahan dengan endotrakeal untuk keluar masuk fiber optiknya lebih gampang. Nah, tindakan yang lebih advance lagi kalau kita memasang endotrakeal tamponade, ya, atau balon kateter tamponade.
Nah, ini adalah suatu tindakan bronkoskopi ya. Jadi alat optik yang masuk langsung melihat lesinya ya. Lesinya ya. Nah, thermal ablasi metode ini kalau kita menggunakan lebih advance lagi ya dengan teknologi ya, kita langsung laser pembuluh darah yang pecah tersebut ya. Ini gambaran dari bronkoskopi ya. Jadi gambaran A kiri atas itu adalah darah ya, darah di lobus intermedius ya. Kemudian kita suction, maka penampakannya seperti ini di gambaran B. Gambaran B kita bisa lihat, oh lokasi perdarahannya ternyata di sini. Nah, biasanya pada kasus-kasus seperti ini kita coba dulu pemberian salin dingin ya. Jadi NaCl dingin kita irigasi berharap vasokonstriksi pembuluh darahnya. Jika itu tidak berhasil, maka pemberian vasopresor. Kita irigasi dengan vasopresor. Itu tidak berhasil, kita coba dengan kateter. Balotoning kateter. Itu lagi tidak berhasil, baru disuction. Nah, dengan harapan bahwa jadi gambar D di bawah ini ya, ini adalah setelah disuction dengan harapan perdarahannya berhenti. Ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwa cara paling sederhana pada bronkoskopi itu adalah dengan memberikan irigasi salin yang dingin. Ini metode pertama kali dilaporkan pada tahun 1980. Jadi sebanyak 300 hingga 750 cc. Dan sangat ampuh ya. Banyak sekali penelitian bahwa dengan hemoptumasif itu mampu menghentikan perdarahan. Kemudian pemberian vasokonstriktif ya. Nah, ini biasa kita pakai epinefrin 1:20.000. Ini sama diirigasi, tidak disuntik tetapi diirigasi. Ya, dengan harap pembuluh darahnya menjadi vasokonstriksi. Ya. Jadi ini adalah teknik bronkoskopi ya. Jadi kita masukkan fiber optik yang tidak lebih besar dari kabel ya. Tentu pasien ditidurkan dulu ya. Kemudian lihat lokasinya. Nah, begitu dapat lokasi perdarahan atau penyebabnya ya, kita lakukan treatment. Nah, untuk terapi bedah pada batuk darah itu indikasinya kalau terjadi batuk darah lebih dengan volume lebih dari 600 cc per 24 jam. Itu dalam pengamatan tidak berhenti batuk darahnya. Atau bisa kurang 200 hingga 600 cc per 24 jam. Apabila HB-nya kurang dari 10 gram persen ya. Nah, ini bisa batuk darahnya berlangsung terus, bisa kita lakukan pembedahan. Nah, kalau misalnya batuk darahnya kurang dari sekitar 200 sampai 600, HB lebih dari 10, pengamatan 48 jam tidak berhenti, silakan dilakukan pembedahan ya. Kriteria operasi bagaimana? Ada aspirasi yang berulang, adanya kavitas yang perdarahan yang berulang, kavitas yang menyebabkan perdarahan yang berulang. Kavitas ini paling sering ada penyebabnya adalah jamur aspergilloma ya. Perdarahan berulang, bertahun-tahun dia berdarah. Biasanya pada kasus-kasus seperti ini dilakukan lobektomi. Kemudian faal paru itu minimal ya. Fungsi parunya sangat minimal. Itu akibat perdarahan. Ini adalah suatu ancaman kematian ya. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan kepada
mahasiswa sekalian. Silahkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Dok. Ya, silahkan. Baik, Siapa? perkenalkan nama Khairul. saya Hairul Fikri, 186, Dok. Izin bertanya, jika pada batuk darah yang telah terjadi sufokasi, Dok, itu bagaimana penata laksanaannya, Dok? Ya, sufokasi. Jadi pertama kita harus tahu apa itu sufokasi ya. Jadi sufokasi itu adalah suatu gejala atau akibat apa namanya, darah yang menutup saluran napas. Jadi darah kalau keluar dari pembuluh darah tentunya dia bisa menyebabkan bekuan ya, atau clotting gitu. Atau clotting toh. Nah, ini yang kita takutkan ya. Jadi kalau misalnya terjadi tanda-tanda sufokasi, apa itu tanda-tanda sufokasi? Bagaimana? Pasien tiba-tiba sesak, satu. Yang kedua adalah pasien apa namanya, biru dia punya muka, seperti orang tercekik. Nah, kita ketahui bahwa kalau terjadi obstruksi, maka hitungan kematian itu dalam hitungan menit. Apa yang harus Anda lakukan? Posisikan pasien dulu. Posisikan Trendelenburg. Pastikan dengan posisi Trendelenburg. Kemudian, siapkan suction. Siapkan suction untuk menyedot clotting tersebut ya. Pasang O2 tentunya. Kemudian gunakan suction. Jangan ragu untuk di UGD, jangan ragu gunakan suction untuk menyedot darah yang clotting tersebut yang mengalir nafas ya. Itu lebih bisa lakukan rigid bronchoscopy ya. Jadi diintubasi dulu, kemudian apa namanya, disuction, tidak berhasil disuction, kita lakukan rigid bronchoscopy. Saya kira itu saja. Mungkin ada lagi pertanyaan? Jadi pada prinsipnya sufokasi, penanganan sufokasi itu selamatkan RW dulu. Patenkan jalan nafas. Akan sangat susah kalau apa namanya, ada lagi mungkin pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Atau ada yang ingin diinginkan? Mungkin Adrian mungkin bisa bertanya lagi. Baik dok, izin bertanya dok. Perkenalkan sebelumnya dok, nama saya Dian Saputra, Stambuk 10 2019-0172 dari angkatan 2019 dok. Pertanyaan saya dok, apabila kita memposisikan pasien yang sedang batuk darah dok, bagaimana cara penilaian lesinya dok, yang lesi yang sakit pada penderita hemoptisis tersebut dok? Mungkin pertanyaan saya seperti itu dok. Ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi memang pasien masuk di UGD kita harus cepat ya, harus cepat penanganan ya. Hanya dengan melakukan pemeriksaan fisik kita bisa menentukan bahwa ini lesinya. Ya. Jadi pertama dengan inspeksi ya, melihat dinding dada. Dari dinding dada kamu bisa melihat, oh mungkin pergerakannya asimetris. Pergerakan dinding dada asimetris. Atau yang bisa kita lihat lagi selain asimetris, sela iganya mungkin bisa saja melebar ataupun menyempit ya. Atau mungkin ada jejas trauma. Nah, dari inspeksi
kita beralih ke palpasi. Palpasi kita bisa lakukan vokal fremitus. Ya, tentunya vokal fremitus itu biasanya dengan hemoptu itu justru meningkat ya. Apalagi kalau kasus-kasus fibrotik yang luas, pasti dia meningkat. Ya. Nah, perkusi pada kasus-kasus hemoptu yang disertai dengan keganasan itu akan kita temukan peka lokal. Ya. Nah, pada auskultasi tadi kita bisa menemukan ronki, bahkan wheezing lokal nih. Ada wheezing lokal tuh. Ya. Saya kira dengan pemeriksaan fisis itu kita bisa menentukan lesinya di kanan ataupun di kiri. Kalau ada fasilitas lebih baik lagi seperti X-ray, silakan foto X-ray. Semisalnya ternyata lesinya di kanan, maka lakukan posisi lateral decubitus kanan ya. Nah, ini tujuannya supaya melindungi paru-paru yang sehat. Paru-paru kiri yang sehat tuh, nah, itu tujuannya darah tidak akan mengalir ke paru-paru yang sehat. Jadi tidak membuat clotting, tidak membuat obstruksi pada paru-paru yang sehat. Ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, jika memang tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri ya pesan saya sebelum Anda menghadapi penilaian ya banyak membaca buku ya buku atau mengulang lagi kuliah hari ini atau mencari referensi-referensi di internet ya. Nah, penilaian dari hasil belajar ini tentunya meliputi pre dan post test saat praktikum dan ujian akhir blok. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang dipertanyakan, demikian perkuliahan kita hari ini. Ya, semoga apa yang kita diskusikan mengenai materi hemoptisis ini bisa dapat dipahami dengan baik. Ya. Oke, kalau saya persilahkan kepada ketua kelas mungkin untuk menutup perkuliahan kita dengan memimpin doa. Silahkan, Adrian. Baik dok, izin memimpin doa dok. Baik, jadi sebelum kita mengakhiri kuliah kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'uni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.